Shalom, dengan Reina di sini. Sekarang saya akan memberitakan Injil mengenai kematian Kristus. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut Kejadian 1 ayat 27. Akibat melanggar kepercayaan dan perintah Allah, hubungan dengan Allah berubah karena dosa. Dosa merupakan masalah yang sangat serius, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Akibat dosa mempunyai berbagai dimensi yang memberikan pengaruh terhadap hubungan orang berdosa dengan Allah, sesamanya manusia, dirinya sendiri, alam semesta, dan bahkan waktu. Kekudusan Allah menuntut kesucian manusia, tetapi karena kasih-Nya, Allah mendamaikan manusia dengan dirinya di dalam dan melalui korban yang sempurna, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Pada waktu itu, salib diartikan sebagai alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh orang Romawi dan sebelumnya oleh Persia, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Kristus merupakan kematian yang sangat menyedihkan di luar batas kewajaran, selayaknya penghukuman manusia pada umumnya. Pengampunan Allah hanya melalui salib, yaitu kematian Yesus Kristus yang mengakibatkan sukacita dan menjadi pengalaman yang indah, mampu mengubah keadaan dan karakter manusia, karena tanpa kematian Yesus Kristus tidak akan ada yang namanya pengampunan dosa dan tidak akan ada keselamatan kekal bagi manusia. Kematiannya mengangkat dosa isi dunia supaya jalan kepada Allah terbuka dan pengampunan diberikan kepada semua orang. Hal itu dibuat karena kasih-Nya yang bersedia untuk menderita dan mengampuni. Jadi, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat telah memberikan pengampunan yang sah terhadap dosa manusia. Bagi orang percaya, kematian Yesus Kristus adalah klimaks. Karena melalui pengorbanan, Kristus tidak hanya mengampuni, tetapi juga menghapus dosa untuk selamanya. Makna kematian Kristus itu sendiri tidak sama dengan kematian para tokoh sejarah, para nabi, rasul-rasul, atau orang-orang ternama di dunia, sebab kematian Yesus Kristus di kayu salib telah membawa suatu perubahan yang radikal terhadap makna dan arah perjalanan sejarah umat manusia. Pengampunan merupakan persoalan pokok dalam Alkitab dan sangat penting bagi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, bahkan dengan sesamanya. Sebelum Allah mengampuni, Ia mengharapkan untuk mengampuni sesama kita manusia. Keteladanan dan cara hidup yang telah diberikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya untuk mengampuni orang berdosa tidak bermakna lagi dalam kehidupan orang percaya. Pengampunan sulit dilakukan oleh karena keserakahan, kesombongan, merasa rendah diri, sikap enggan untuk mengampuni, dan bahkan tidak tahu cara mengampuni. Salah satu sebab kesulitan mengampuni adalah luka batin. Nah, setiap orang atau pribadi pasti punya luka batin, memiliki masalah dalam hal pengampunan, dan bahkan mengampuni diri sendiri loh. Pengampunan menuntut kejujuran terhadap diri sendiri, sehingga mengalami pemulihan secara total. Manusia harus menyadari akan keberdosaannya dan menyadari juga akan kebutuhan pengampunan. Sangat mengherankan jika orang yang percaya kepada Yesus Kristus mengalami kesulitan dalam hal memberi pengampunan, bahkan tidak mau memberi pengampunan kepada sesamanya, yang pada akhirnya berdampak dalam pelayanan yang sedang dikerjakan. Tidak sedikit orang yang menjadi kecewa karena melihat cara hidup orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang seharusnya menjadi teladan dalam hidup mereka. Bahkan, ada yang meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus karena tidak memahami makna pengampunan Kristus melalui kematian, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib bagi hidupnya. Akibat dari ketidaksediaan untuk memberi pengampunan mengakibatkan konflik yang tidak terselesaikan. Pada akhirnya tidak ada keharmonisan antara yang satu dengan yang lainnya. Kesulitan untuk mengampuni menghalangi seseorang untuk mengalami pemulihan. Pengampunan membuat seseorang mampu melihat dirinya sendiri, orang lain, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sebagaimana adanya. Pengampunan itu tidak berarti menyangkal, tidak ambil pusing,
mengecilkan, berpura-pura, atau tidak menganggap serius apa yang telah dilakukan orang lain terhadap kita, ataupun penderitaan yang kita tanggung karena tindakan itu. Itu berarti bahwa pengampunan membutuhkan keseriusan atau kesungguhan untuk dilaksanakan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, sejauh ini yang kita ketahui adalah kematian itu terbagi menjadi dua, yaitu kematian jasmani dan rohani. Secara umum, kematian jasmani dimengerti sebagai keadaan di mana segala fungsi kerja alat tubuh utama manusia telah berhenti dan merupakan akhir hidup manusia di dunia, alias meninggal dunia. Sedangkan mati secara rohani adalah keterpisahan dengan Allah yang disebabkan oleh dosa. Nah, ternyata di dalam Alkitab ada 3 kematian, yaitu yang pertama, kematian jasmani yang merupakan kematian karena terpisahnya antara jiwa dan tubuh, kematian rohani yang merupakan kematian akibat terpisahnya antara manusia dan Allah yang disebabkan dosa, dan yang terakhir adalah kematian kekal, merupakan puncak dan kegenapan kematian rohani. Semua kematian ini merupakan akibat dosa. Kematian adalah simbol kebinasaan yang dibawa dosa ke dalam dunia dan sekaligus merupakan bagian dari kebinasaan itu sendiri. Itu menunjukkan bahwa kematian adalah simbol kebinasaan akibat dosa. Kematian yang dialami oleh manusia sebagai ciptaan Allah ada 2. Kematian jasmani, yaitu terpisahnya antara jiwa dan tubuh, dan kematian rohani adalah keterpisahan manusia dengan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa dan akibat dari dosa itu sendiri. Dalam Perjanjian Baru, kematian ialah hukuman yang dijatuhkan Allah, menyatakan bahwa maut adalah upah dosa yang terdapat pada Roma 6 ayat 23. Artinya, ganjaran yang patut atas dosa adalah maut. Kematian adalah berhentinya fungsi-fungsi vital tubuh secara permanen dan tidak dapat diubah. Itu menunjukkan bahwa kematian merupakan bagian akhir dalam kehidupan manusia di dunia. Alkitab tidak hanya menjelaskan kematian secara jasmani, yaitu ketika manusia masih hidup di dunia, tetapi adanya kematian secara rohani, yaitu adanya keterpisahan dengan Allah pencipta dengan manusia ciptaannya yang diakibatkan oleh dosa. Akibat keterpisahan antara Allah dan manusia inilah Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus di kayu salib. Keadaan manusia sesungguhnya terkutuk karena dosa dan manusia yang layak menerima hukuman salib itu. Tetapi karena kasih Allah akan manusia ciptaannya, maka Allah sendiri sebagai pencipta bertindak untuk menyelamatkan manusia melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, haruslah kita mengampuni orang lain tanpa memandang apa yang telah Ia buat kepada kita. Tahukah kalian kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena kita telah diampuni duluan oleh Allah melalui karya keselamatannya melalui Kristus. Ingat Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Baik, sekian dari pemberitaan Injil saya. Terima kasih.